Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perlindungan terhadap hak pemegang saham. Nah, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuni, saya sebagai pemateri pertama, dan juga ada rekan saya bernama Bilisa Megogia sebagai pemateri kedua, dan Aulia Wita Ilma sebagai pemateri ketiga. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuki kepada materi yang pertama, itu tentang hak pemegang saham. Nah, hak pemegang saham ini untuk mempengaruhi pusat korporasi pada hal tertentu masalah mendasar, seperti pemilihan anggota dewan atau cara lainnya, mempengaruhi komposisi dewan, amandemen perusahaan, dokumen organik, persetujuan transaksi luar biasa, dan dasar lainnya masalah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perusahaan dan Anggaran Dasar Perusahaan Internal. Bagian ini dapat dilihat sebagai pernyataan tentang hak paling mendasar dari pemegang saham yang diakui oleh hukum di sebagian besar negara. Nah, kita masuki materi yang kedua, itu tentang hak tambahan. Hak tambahan ini seperti persetujuan atau pemilihan auditor, nominasi langsung anggota dewan, para kemampuan untuk menjaminkan saham, persetujuan distribusi laba atau pemegang saham kemampuan untuk memilih anggota dewan dan atau kompensasi eksekutif kunci. Persetujuan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan yang lainnya telah dilakukan di Indonesia berbagai yurisdiksi. Nah, kita masuki kepada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai hak-hak pemegang saham menurut OECD atau Organization for Economic Cooperation Development tahun 2015. Nah, kita lihat poin pertamanya itu adalah metode aman pendaftaran kepemilikan, yang mana metode aman pendaftaran kepemilikan ini sudah ditulis dalam pasal Undang-Undang Perseroan nomor 40 tahun 2007, yang mana disebutkan bahwa direksi perusahaan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham. Nah, maksudnya di sini yaitu daftar seperti nama, alamat, nomor, jumlah, dan tanggal perseroan pada saat perolehan saham tersebut. Poin yang kedua itu menyampaikan atau mentransfer saham. Nah, di sini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 disebutkan pemblokiran rekening efek hanya dapat dilakukan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian atas perintah tertulis dari Bapepam. Selanjutnya, poin yang ketiga, mendapatkan informasi yang relevan tentang material tentang perusahaan secara tepat waktu dan benar. Yang mana juga terdapat beberapa peraturan dari Bapepam LK yang mengharuskan perusahaan memberikan informasi material kepada pemegang saham. Seperti peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk menyediakan laporan tahunan kepada pemegang saham pada saat rapat umum pemegang saham. Dan selanjutnya, poin yang keempat itu berpartisipasi dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham. Nah, di sini juga dijelaskan dalam pasal 52 Undang-Undang PT menyebutkan pemegang saham berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham. Nah, poin selanjutnya itu terpilih dan menghapus anggota dewan. Nah, ini adalah menjadi salah satu hak juga untuk pemegang saham memberhentikan, mengganti dan pengangkatan atas anggota dewannya. Nah, di sini juga dijelaskan di dalam pasal 94 dan 111 Undang-Undang PT menyebutkan bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk melakukan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris. Nah, selanjutnya itu bagian dalam laba perusahaan. Nah, bagian dalam laba perusahaan ini juga ditulis di dalam pasal 52 Undang-Undang PT menyebutkan pemegang saham berhak menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Nah, selanjutnya ini ada pemegang saham harus memiliki informasi yang cukup tentang dan memiliki hak untuk menyetujui atau berpartisipasi dalam keputusan mengenai perusahaan fundamental perubahan. Yang mana poin pertama itu ada amandemen anggaran dasar atau pasal pendirian atau dokumen yang mengatur perusahaan yang serupa. Terus yang kedua itu otorisasi dari saham tambahan. Terus yang ketiga transaksi luar biasa termasuk pengalihan
mengamankan semua atau secara substansial seluruh aset yang akibatnya menghasilkan penjualan perusahaan. Nah, di sini juga kita membahas tentang aturan dalam rapat umum pemegang saham dan prosedur pemungutan suara tentang rapat umum pemegang saham itu. Nah, kita bahas yang pertama itu 1. Pemegang saham harus dilengkapi dengan informasi yang cukup dan tepat waktu tentang tanggal, lokasi, dan agenda rapat umum, serta informasi lengkap dan tepat waktu mengenai masalah yang akan diputuskan di pertemuan. Nah, sini udah cukup jelas ya, bahwa pemegang saham itu harus dilengkapi dengan informasi yang sangat relevan, yang sangat benar dan akurat, supaya jika nanti masalah-masalah yang ada dapat diputuskan dengan benar dan akurat. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, proses dan prosedur untuk rapat umum pemegang saham harus memungkinkan perlakuan yang adil bagi semua pemegang saham. Prosedur perusahaan seharusnya tidak membuatnya terlalu sulit atau mahal untuk memberikan suara. Nah, pada poin ini, pemegang saham itu berhak ya memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham. Nah, dianjurkan untuk berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham juga. Nah, itu merupakan hal mendasar dari pemegang saham itu sendiri. Nah, beberapa perusahaan telah membebankan biaya untuk pemungutan suara. Hambatan potensial lainnya termasuk larangan pemilihan proxy, persyaratan kehadiran pribadi pada rapat umum pemegang saham untuk memilih, mengadakan rapat di lokasi terpencil, dan memungkinkan pemungutan suara dengan menunjukkannya hanya tangan. Nah, itu sangat jelas sekali ya, sudah dijelaskan pada slide ini. Mungkin jika nanti teman-teman tidak memahami atau ada yang mengganjal, bisa ditanyakan. Terima kasih. Dan selanjutnya, materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Billy Samego Giles. Baiklah, saya Billy Samego akan menjelaskan mengenai aturan dalam rapat umum pemegang saham dan prosedur pemungutan suara. Selanjutnya yang ketiga, pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Dewan, termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan audit eksternal tahunan, untuk menempatkan barang pada agenda pertemuan umum, dan untuk mengusulkan resolusi subjek keterbatasan yang masuk akal. Untuk mendorong partisipasi pemegang saham dalam rapat umum, banyak yuridikasi telah meningkatkan kemampuan pemegang saham untuk menempatkan barang agenda melalui proses pengajuan amandemen yang sederhana dan jelas resolusi, dan untuk mengajukan pertanyaan sebelum rapat umum, dan untuk dapatkan balasan dari anggota manajemen dan dewan. Yang keempat, partisipasi pemegang saham yang efektif dalam keputusan tata kelola perusahaan utama seperti pencalonan dan pemilihan anggota dewan seharusnya difasilitasi. Pemegang saham harus dapat membuat pandangan mereka diketahui, termasuk melalui pemungutan suara pada rapat pemegang saham tentang remunerasi anggota dan anggota dewan dan atau eksekutif kunci sebagaimana berlaku. Ekuitas komponen skema kompensasi untuk anggota dewan dan karyawan harus tunduk pada persetujuan pemegang saham. Selanjutnya, masih dalam aturan dalam rapat umum pemegang saham dan prosedur pemungutan suara. Yang kelima, pemegang saham harus dapat memilih secara langsung atau absen, dan setara efek harus diberikan kepada suara apakah diberikan secara langsung atau tidak. Tujuan memfasilitasi partisipasi pemegang saham menunjukkan hal itu atau yuridikasi dan atau perusahaan mempromosikan perluasan penggunaan informasi teknologi dalam pemungutan suara, termasuk pemungutan suara elektronik yang aman di semua perusahaan yang terdaftar. The Principles merekomendasikan bahwa pemungutan suara oleh proxy yang diterima secara umum memang itu penting untuk promosi dan perlindungan hak-hak pemegang saham itu sendiri, dan investor dapat mengandalkan ketergantungan pada pemilihan proxy yang diarahkan. Yang keenam, hambatan untuk memilih lintas batas harus dihilangkan. Investor asing sering memegang saham mereka melalui rantai perantara. Saham biasanya disimpan dalam akun dengan sekuritas perantara yang pada gilirannya memegang akun dalam perantara lain dan penyimpanan efek sentral di yuridikasi lain, sementara perusahaan yang terdaftar berada di negara ketiga. Selanjutnya,
Selanjutnya, struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengaruh atau kontrol yang tidak proporsional dengan ekuitasnya. Yang pertama, dalam serangkaian kelas apapun, saham harus memiliki hak yang sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak-hak yang dilampirkan ke semua seri dan kelas saham sebelum dibeli. Perubahan apapun di hak ekonomi atau hak suara harus mendapat persetujuan dari mereka kelas saham yang terkena dampak negatif. Struktur modal optimal perusahaan paling baik diputuskan oleh manajemen dan dewan direksi. Tunduk pada persetujuan pemegang saham. Beberapa perusahaan menerbitkan saham preferen atau preferensi yang memiliki preferensi terhadap menerima keuntungan dari perusahaan, tetapi yang biasanya memiliki voting terbatas atau tidak ada hak. Yang kedua, pengungkapan struktur modal dan pengaturan kontrol yang dibutuhkan. Beberapa struktur modal memungkinkan pemegang saham untuk berolahraga kontrol atas perusahaan yang tidak proporsional dengan ekuitas pemegang saham kepemilikan di perusahaan. Struktur piramida, kepemilikan saham silang dan saham dengan hak suara terbatas atau berganda dapat digunakan untuk mengurangi kemampuan pemegang saham yang tidak mengendalikan untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan. Selain hubungan kepemilikan, perangkat lain dapat mempengaruhi kontrol atas korporasi. Selanjutnya, pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan pelecehan oleh atau dalam kepentingan pemegang saham pengendalian bertindak secara langsung atau tidak langsung dan harus memiliki sarana pemilihan yang efektif. Harus berurusan dengan diri sendiri yang terjang dilarang. Banyak perusahaan publik yang memiliki pemegang saham pengendali yang besar. Sementara kehadiran pemegang saham pengendali dapat mengurangi masalah keagenan dengan memonitor lebih dekat manajemen. Kelemahan dalam hukum dan peraturan kerangka kerja dapat menyebabkan penyalahgunaan pemegang saham lain di perusahaan. Kesewenang-wenangan yang melecehkan terjadi ketika orang memiliki hubungan dekat dengan perusahaan, termasuk pemegang saham pengendali mengeksploitasi hubungan tersebut dengan merugikan perusahaan dan investor. Potensi penyalahgunaan ditandai jika sistem hukum memungkinkan dan pasar mengendalikan pemegang saham untuk melakukan tingkat kontrol yang dilakukannya tidak sesuai dengan tingkat risiko yang mereka anggap sebagai pemilik yang melalui eksploitasi perangkat hukum untuk memisahkan kepemilikan dan kontrol seperti struktur piramida atau hak pilih berganda. Sila pedoman GCG yang dikeluarkan KNKG tahun 2006 yang juga menyebutkan hak-hak dasar pemegang saham tersebut. Yang pertama, hak untuk menghadiri, menyampaikan, dan memberikan suara dalam RUPS. Yang kedua, hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia. Yang ketiga, hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya. Yang keempat, hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS. Selanjutnya di sini saya Aulawita Ikma akan menjelaskan mengenai hak untuk mendapatkan informasi yang relevan dan material mengenai perusahaan tepat waktu dan secara reguler. Nah, di sini terdapat beberapa peraturan Bapepbam yang mengharuskan perusahaan memberikan informasi material kepada pemegang saham, seperti perusahaan yang mengharuskan perusahaan untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemegang saham pada saat RUPS. Peraturan Bapepbam mengharuskan perusahaan mengumumkan kepada publik hasil RUPS dalam waktu 2 hari setelah RUPS dalam 2 surat kabar Indonesia. UU PT juga mengatur jika pemegang saham meminta direksi memberikan izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, dan risalah RUPS. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang hak untuk berpartisipasi dan memberikan suara di RUPS. Yang pertama itu ada pasal 52 UU PT menyebutkan pemegang saham berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Yang kedua, pemegang saham perusahaan biasanya terdiri dari banyak individu atau institusi sehingga tidak dapat memegang tanggung jawab untuk mengelola aktivitas perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab untuk strategi dan operasi perusahaan berada di tangan dewan dan manajemen. Namun, terdapat beberapa keputusan yang membutuhkan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham.
Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas kasus asuransi Jiwasraya. Di sini siapa yang tidak mengetahui asuransi Jiwasraya? Ia berdiri sejak tahun 1859. PT Asuransi Jiwasraya dalam mengelola asuransi tentu sudah matang sehingga tak perlu diragukan lagi. Agaknya pengalaman puluhan tahun bahkan ratusan tahun membuat perusahaan ini semakin kokoh dalam menjaga kinerja keuangan dan likuiditasnya. Hingga pada Oktober 2018, perusahaan ini harus terima menjadi perhatian publik karena gagal bayar klaim nasabah yang telah jatuh tempo. Nah, di sini ada kronologinya. Yang pertama yaitu kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya terungkap pada Oktober 2018 dari surat yang dikirim kepada Bank Mitra untuk menunda pembayaran polis yang sudah jatuh tempo. Nah, salah satunya polis tersebut adalah asuransi Jiwasraya yang dikemas dalam investasi saving plan berupa produk JS Produksi Plan. Alasan penundaan pembayaran tersebut adalah adanya tekanan likuiditas yang dialami oleh perusahaan asuransi tertua di Indonesia itu. Yang kedua ada produk saving plan dari Jiwasraya telah beredar di masyarakat sejak tahun 2013 dengan durasi kontrak 5 tahun. Nah, nilai preminya pun tak tanggung-tanggung, yakni minimal yaitu sebesar 100 juta rupiah yang harus dibayarkan langsung di depan. Maklum saja, produk asuransi ini memang menyasar kalangan berduit dengan status nasabah prioritas. Sejak 1 Oktober 2018, Jiwasraya tak mampu membayar polis yang jatuh tempo. Nah, kronologi yang ketiga ini adalah atas kasus gagal bayar Jiwasraya ini, Rini Sumarno selaku Menteri BUMN segera memerintahkan BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi pada November 2019. Selain itu juga melakukan penggantian direktur utama di Jiwasraya. Nah, yang terakhir ini pada Mei 2019, BPKP ini telah menyerahkan hasil audit investigasi kepada Menteri BUMN. Tapi sayangnya baik BPKP maupun Menteri BUMN ini merahasiakan hasilnya kepada publik. Nah, di sini juga ada penyebab asuransi Jiwasraya gagal bayar. Yang pertama itu adalah imbalan hasil atau bunga yang terlalu tinggi. Yang kedua itu adanya fraud pada laporan keuangan, dan yang ketiga itu ada serampangan dalam berinvestigasi. Nah, di sini tuh Jiwasraya bisa diselamatkan dengan upaya yang pertama itu memperpanjang kontrak polis yang jatuh tempo, yang kedua menerbitkan surat utang, dan yang ketiga itu mendirikan anak perusahaan. Nah, demikian presentasi dari kelompok 5, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.